Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Diriwayatkan kepada kami di dalam Sunan Abi Daud dan Ibn Majah dengan sanad-sanad yang baik dari Abi Ayyas. Beliau menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berdoa apabila di waktu pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka baginya pahala seperti memerdekakan seorang budak dari anak turunan Nabi Ismail, dan dicatat baginya 10 kebaikan, digugurkan darinya 10 dosa, diangkat baginya 10 derajat, dan dijaga dia dari godaan syaitan hingga waktu sore. Dan jika dia membacanya di waktu sore, maka baginya seperti itu hingga di waktu pagi. Waruwina fi sunani Abi Dawud bi isnadin lam yudha'ifhu an Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza asbaha ahadukum falyaqul asbahna wa asbahal mulku lillah rabbil alamin Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu thumma idza amsa falyaqul mithla dzalik. Diriwayatkan kepada kami di dalam Sunan Abi Daud, yang dimaksud di sini Abi Daud Al-Imam Sulaiman bin Ash'as As-Sijistani, Imam hadis kelahiran tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Ada ahli hadis yang bernama Imam Abu Daud, lainnya namanya Imam Abu Daud At-Toyalisi, yang menyusun kitab Musnad. Imam Abi Daud meriwayatkan dan beliau tidak mendoifkan hadis tersebut. Artinya hadis ini bisa kemungkinan hadis yang hasan atau juga bisa juga sahih. Dari Abi Malik Al-Ash'ari menyatakan Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian di waktu pagi, maka bacalah asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Thumma idza amsa falyaqul mithla dzalik. Kemudian apabila di waktu sore, bacalah seperti itu doanya. Ini doa-doa
yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca di waktu ba'da subuh atau di waktu subuh dan juga di waktu sore hari, al-masa. Yang meriwayatkan hadis ini bernama Abi Malik Al-Asy'ari. Tidak asing bagi kita, ada satu tokoh sahabat bernama Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini satu suku yang ada di Yaman. Di antara sahabat bernama Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari. Kalau beliau ini namanya Abi Malik Al-Asy'ari. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa di antara mereka yang bernama Malik. Biasanya orang yang namanya Malik kemungkinan tabarukan dengan nama malaikat. Ada malaikat penjaga pintu surga, pintu neraka, ya, penjaga pintu neraka namanya malaikat Malik. Yang menjaga pintu surga malaikat Ridwan. Atau juga orang yang namanya Malik karena mengikuti arti secara bahasa Arab, raja itu disebut dengan Malik. Nama malaikat yang menggunakan bahasa Arab ada 4. Salah satunya adalah Malikun, Mungkarun, Nakirun, Ridwanun. Jadi nama malaikat yang kalau dijumlahkan yang wajib kita hafal itu ada 10. Harusnya setiap muslim hafal itu. Malik, Ridwan, Munkar, Nakir, Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Raqib, Atid. 10. Yang menggunakan bahasa Arab nama malaikat hanya 4. Malikun, Munkarun, Nakirun, Ridwanu. 3 dibaca tanwin, karena kaidah dalam bahasa Arab setiap nama yang diambil dari bahasa Arab dibaca tanwin. Kalau nama asing bukan dari bahasa Arab dibaca tanpa tanwin. Nah, di sini 4 nama malaikat menggunakan bahasa Arab, 3 dibaca tanwin. Malikun, Munkarun, Nakirun. Adapun Ridwan tidak dibaca tanwin walaupun dari bahasa Arab. Kenapa? Karena dalam ilmu nahud terkena penyakit. Yang pertama ada tambahan alif dan nun, dan ini adalah nama. Jadi dibacanya Ridwanu. Selebihnya itu bahasa asing. Jibril bukan bahasa Arab. Mikail, Jibrilu, Mikailu, dibacanya begitu. Israfilu, Izrailu, Raqibu, Atidu. Dan jumlah malaikat tidak terhitung, sangat banyak. Yang 10 ini saja yang diwajibkan kita untuk bisa mengetahuinya. Dan luar biasanya Allah berikan tugas masing-masing. 10 malaikat ini Allah berikan tugas. Malaikat Jibril tugasnya diantaranya adalah Aminul Wahyi, membawa wahyu. Dan malaikat Jibril adalah Sayyidul Malaikah, pemimpin dari seluruh malaikat. Dan malaikat Jibril sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi paling benci malaikat Jibril. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Karena salah alamat katanya. Harusnya wahyu terakhir di bawah itu
atau wahyu yang dibawa itu bukan dari nabi dari bangsa Arab, itu Nabi Muhammad yang dimaksud. Harusnya dari Bani Israel. Dan beberapa kaum dari Yahudi yang menyimpang dibinasakan oleh Allah lewat perantara malaikat Jibril. Makanya mereka benci malaikat Jibril. Kalau malaikat Mikail mereka suka. Malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan, membawa rizki. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Malaikat Israel, nah ini seram nih Israel. Kalau setiap kali sebut namanya merinding. Pencabut nyawa, Israel. Kemudian Raqib Atid, pencatat amal. Raqib yaktubul hasanat, pencatat amal baik. Atid yaktubus sayyiat, pencatat amal-amal buruk. Mungkar Nakir, dua malaikat yang ditugaskan menanyakan pertanyaan kepada setiap orang yang pertama kali masuk ke alam kubur. Makanya ditalkinkan ada tuh, faidha ja'aka al-malakani al-muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakir fala yufzi'ak wa la yur'ibak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala fa idza sa'alak man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuk faqul lahumā bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal Qur'anu imami wal muslimun wal mu'minun ikhwani. Ini yang nanya Mungkar Nakir. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kiblatmu? Apa imammu? Siapa saudara-saudaramu? Nanti orang yang beriman bisa jawab secara otomatis. Yang jawab adalah imannya, bukan lisannya. Maka dijawab, Allah Tuhanku, penciptaku, Nabi Muhammad nabiku, Islam agamaku, Ka'bah kiblatku, Al-Quran imamku, seluruh kaum muslimin dan mukminin adalah saudara-saudaraku. Jawablah dengan lisan yang fasih dan keyakinan yang benar. Itu di awal seperti itu. Ini Mungkar wa Nakir. Kalau Raqibun Atid, kalau saya baca dengan tanwin, Raqibun Atidun, itu yang dimaksud adalah sifat dari malaikat. Karena malaikat Raqib Atid ada dua pendapat secara garis besar. Sebagian ulama mengatakan bahwa Raqib Atid itu nama malaikat. Kalau kita maknai sebagai nama malaikat, maka dibacanya tanpa tanwin. Raqibu Atidu. Pendapat kedua, Raqib Atid bukan nama malaikat tapi sifat dari malaikat yang mengawasi dan mencatat amal. Maka dibacanya boleh tanwin, Raqibun Atidun. Sebagaimana yang difirmankan Allah di surat Qaf, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah secara mutlak. Sifat mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah sama sekali bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka.
Ini harus kita pegang, bahwa malaikat tidak mungkin bermaksiat. Maka kalau dapat riwayat yang sudah terlanjur tersebar mengatakan malaikat ada namanya Harut wa Marut yang mengajarkan sihir, ini bukan malaikat, ini syaitan. Dan riwayatnya ini riwayat Israiliyat, sumbernya dari Bani Israel yang batilah, yang batil. Imam besar ahli hadis Said Abdullah Al-Gummari bahkan membuat penelitian khusus di dalam kitab Risalah Harut wa Marut. Beliau mengatakan setiap riwayat yang menyatakan bahwasanya Harut wa Marut adalah malaikat yang mengajarkan sihir kepada manusia yang bermaksiat kepada Allah, itu bukan malaikat, itu adalah syaitan. Dan bisa dipahami dengan ilmu nahu, walaupun itu ada di dalam ayat Al-Quran. Imam Qurtubi menjelaskan dengan pendekatan ilmu bahasa Arab, dan kami cenderung mengambil pendapat Imam Qurtubi yang juga menyatakan bahwa Harut Marut bukan malaikat, tapi syaitan. Malaikat diciptakan dari cahaya, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, khuliqat al-malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Imam Muslim yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah meriwayatkan di dalam sahihnya, diciptakan malaikat dari cahaya. Jadi Allah memang ciptakan malaikat, kita gak bisa lihat. Kenapa? Kalau lihat secara wujud asli, mata kita buta. Cahaya saking terangnya. Diciptakan bangsa jin dari percikan api, dan diciptakan manusia sebagaimana yang telah disifati kepada kalian. Ini informasi dari Nabi bahwa makhluk yang berakal hanya 3, gak ada lebih dari itu. Yang pertama ada makhluk namanya malaikat, yang kedua ada makhluk namanya bangsa jin, yang ketiga manusia. Alien gak ada alien. Alien itu jin sudah. Baca surat jin, sudah ada jawaban di dalam Al-Quran. Ya, sesungguhnya kami dahulu bisa mendengar informasi dari langit, kata malaikat. Itu informasi di surat jin. Dulunya malaikat jin itu adanya banyak di langit. Penciptaan malaikat dari cahaya, kalau bicara hukum misalnya ya, bicara hukum, saya gak percaya malaikat diciptakan dari cahaya, maka statusnya dosa besar. Kalau meyakini hadis ini hadis yang sahih, kalau hadis ini derajatnya mutawatir, bisa mengingkari hadis Nabi, bisa jatuh kufur. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau malaikat kita tidak meyakini diciptakan dari cahaya, dosanya masih dalam kategori dosa, belum dinyatakan kufur. Kenapa demikian? Karena yang pertama hadisnya ada sebagian ulama mengatakan informasi malaikat diciptakan dari cahaya, sumbernya itu dari hadis Nabi yang disebut hadis ahad. Hadis ahad itu diriwayatkan tidak dengan rawi yang jumlahnya banyak, tapi dosa besar, karena secara tidak langsung mengingkari apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa tidak sampai kafir kalau mengingkari malaikat tidak diciptakan dari cahaya? Karena tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menerangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Hanya adanya di hadis. Berbeda dengan bangsa jin dan manusia.
Bangsa jin diciptakan dari percikan api. Ada seorang muslim mengatakan, saya tidak percaya bahwa jin itu diciptakan dari api. Kafir. Hukumnya bukan dosa besar tapi kufur. Sebab di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah menyebutkan penciptaan jin dari percikan api. Sumbernya ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di surat Ar-Rahman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Diciptakan manusia dari tanah liat seperti tembikar, dan diciptakan bangsa jin dari percikan api. Kalau mengingkari berarti mengingkari ayat Al-Quran. Maka ulama mengatakan kalau mengingkari jin diciptakan dari api, dia bisa kufur karena mengingkari Al-Quran. Begitu juga mengingkari manusia berasal dari tanah liat. Nah, ini pemahaman dari Imam Fakhrul Ar-Razi ya, dalam kitab Mafatihul Ghaib, yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Yang dimaksud manusia diciptakan dari tanah adalah aslu fi awwalil khalq, yaitu asal penciptaan manusia pertama, Nabi Adam. Kalau kita di dalam Al-Quran disebut diciptakan dari percikan air mani. Jadi Imam Fakhrul Ar-Razi memahami demikian. Walaupun di dalam hadis juga Nabi pernah mengatakan bahwa kalian semua berasal dari Adam, dan Nabi Adam berasal dari turab. Ini tanah yang istimewa ya. Ini Nabi semuanya pilihan, bukan tanah lumpur yang kita pahami di becek-becek itu, bukan. Para Nabi semuanya pilihan, unsur penciptaannya juga pilihan. Yang paling terbaik. Bahkan para sufi itu meyakini bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah-tanah yang berasal dari surga. Pendapat kedua mengatakan kita juga berasal dari tanah, karena penciptaan kita manusia dari air mani itu sumbernya dari makanan. Makanan semuanya bersumber ada korelasi dengan tanah. Sayur yang kita makan ditanam di tanah. Hewan yang kita makan, makannya juga rumput, misalnya kambing. Rumputnya ya ditanam di tanah, dan seterusnya. Jadi kalau dua kita ingkari, saya agak percaya manusia diciptakan dari tanah, kufur. Saya tidak percaya jin itu diciptakan dari api, kufur. Saya tidak percaya malaikat itu diciptakan dari cahaya, dosa besar. Karena yang dua dari Al-Quran, yang satunya dari hadis. Hal lebih fatal lagi, manusia itu dari monyet. Dari mana sumbernya itu? Jelas Allah katakan kita semua manusia berasal dari Nabi Adam. Saya yakin orang yang percaya teori manusia berasal dari monyet, kalau dia bilang kamu keturunan monyet, dia marah. Pasti semuanya menginginkan kita semua adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini sedikit tentang malaikat ya. Ada kitab membahas tentang malaikat dari awal sampai akhir. Kalau malaikat itu bentuk jamak, jadi banyak malaikat. Kalau satu malaikat, malakun. Ada ilmu membahas tentang huruf per huruf di dalam Al-Quran. Salah satu ulama yang pakar namanya Al-Imam Ibnu Hisham Al-Misri, menulis kitab Muqnil Labib an Kutubil A'arib. Beliau mengatakan setiap huruf dalam bahasa Arab kalau terdiri dari huruf mim, lam, kaf, pasti maknanya kekuatan. Makanya malaikat itu otoritas kepada manusia. Kita di bawah kendali mereka dengan perintah Allah. Yang cabut nyawa malaikat Israfil.
Israel ya, mohon maaf, malaikat Israel yang mencabut nyawa. Kita manusia gak bisa lawan, karena kekuatan dia sudah diberikan oleh Allah di atas kita. Setiap huruf yang ada mim, lam, kaf pasti mengandung kekuatan. Raja, Malik, punya kekuatan, punya otoritas. Memiliki, milkun, punya kekuatan, punya otoritas. Kerajaan, mulkun, dan seterusnya. Nah, Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menulis kitab khusus tentang malaikat berjudul Al-Habaik fi Akhbaril Malaik. Membahas tentang alam malaikat, dan di situ kita bisa tahu malaikat itu ternyata memiliki tugas yang sangat banyak. Allah berikan tugas mereka, dan mereka hamba-hamba yang taat kepada Allah Ta'ala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hebatnya malaikat dengan ibadah yang luar biasa, tidak pernah sombong dengan ibadahnya. Kita harus belajar dari malaikat. Ada malaikat secara khusus Allah ciptakan, dari awal diciptakan sampai hari kiamat ibadah. Tidak ada aktivitas lain kecuali ibadah. Ada yang posisinya berdiri dari awal diciptakan Allah sampai hari kiamat. Dia berdirinya untuk menghormati Allah, untuk ibadah kepada Allah. Ada malaikat yang lain ditugaskan untuk ruku. Dari awal penciptaan dia ruku sampai hari kiamat. Ada malaikat yang ditugaskan sujud kepada Allah. Dari awal penciptaan dia sujud sampai hari kiamat. Ketika hari kiamat terjadi, Allah perintahkan untuk selesaikan itu ibadah, selesai. Sudah gak ada perintah ibadah ke malaikat. Apa jawaban malaikat? Ketika sudah beribadah kepada Allah dengan waktu yang sangat lama, dari awal penciptaan sampai hari kiamat, mereka mengatakan, ma'abadnaka haqqal ibadati. Kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Maka Allah Ta'ala memuliakan malaikat dengan ibadahnya mereka kepada Allah. Ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud. Dikumpulkan semua cara ibadah malaikat itu dijadikan dalam syariat ibadah sholat. Yang di situ ada berdiri, ada ruku, dan ada sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis berikut diriwayatkan kepada kami di dalam Sunan Abi Daud dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, bahwa sesungguhnya beliau berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku mendengar engkau selalu berdoa di setiap pagi. Godah itu maknanya subuh. Maknanya subuh, bukan pagi, subuh. As-sobah. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Tu'iduha hatta tusbih thalathan wa thalathan hatta tumsiya. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna fa ana uhib an astanna bisunnatihi. Jadi doa ini dibaca sama di waktu subuh. Ia mengatakan bahwa sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa tersebut. Maka saya ingin melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sunnah di sini itu ulama menerangkan dia memiliki arti yang berbeda tergantung nisbahnya kemana. Kalau kita nisbahkan sunnah itu kepada Allah, sebagaimana di dalam Al-Quran, walan tajidu ya li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan mendapati sunnahnya Allah itu berubah. Situ Allah menggunakan redaksi kata sunnah, tapi dinisbatkan kepada Allah
itu maknanya berbeda jauh dengan sunnah dalam definisi hadis, ya. Apalagi dalam definisi fikih. Kalau sunnah dinisbatkan kepada Allah, ada salah satu ulama asal India, namanya Al-Imam Syekh Al-Allama Abdul Hamid Al-Hindi. Beliau mengatakan kalau sunnah dinisbatkan kepada Allah, itu artinya tariqun ammah yajri biha amruhu fi ibadih. Satu cara secara umum yang perintah Allah berjalan untuk hambanya. Kesimpulannya itu sunnatullah artinya adalah hukum Allah. Jadi kalau dinisbatkan kepada Allah namanya hukum Allah. Sunnatullah. Makanya di dalam ayat yang lain Al-Imam Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil menerangkan ketika Allah menyatakan telah meletakkan sunnatullah di alam semesta ini, itu artinya apa? Bahwa alam semesta ini sudah berjalan dengan hukum Allah, ketentuan Allah. Maka sunnatullah artinya apa? Hukum Allah. Kalau sunnah kita nisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu memiliki arti adalah apa? Ucapan, perbuatan, ketetapan, sifatnya Nabi. Kalau sunnah dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada seluruh para Rasul. Makanya ada hadis arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 dari sunnah-sunnahnya para Rasul. Itu artinya apa? Ucapan mereka, perbuatan mereka, ketetapan mereka, dan juga sifat mereka. Bagaimana yang diterangkan oleh para muhaddisun, as-sunnah lugatan at-tariq atau at-tariqah, wastilahan ma'udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin wa khuluqiyatin. Yang artinya sunnah itu apa-apa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, ketetapan maupun sifat secara fisik dan sifat secara akhlak. Itu disebut sunnah. Kalau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dinisbatkan kepada para rasul. Salah satu ulama asal India sekarang mukim di Malaysia, murid dari Al-Imam As-Said Abu Hasan An-Nadawi. Beliau menulis kitab Al-Mustalahat Al-Hadithiyah, istilah-istilah di dalam ilmu hadis. Beliau menyebut sunnah itu dengan definisi yang berbeda, tapi lebih mudah dipahami. Ketika ditanya apa itu sunnah, maka jawabannya adalah at-tasarrufat an-nabawiyah, tindakan-tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diistilahkan at-tasarrufat an-nabawiyah. Atau sunnah juga bisa diartikan tariqul hayah al-mahmudah, jalan hidup yang mulia. Itu disebut sunnah karena semua perbuatan Nabi, apapun yang Nabi lakukan semuanya mulia, sehingga dijadikan sunnah bagi kita untuk mengikuti. Ini sunnah dalam definisi hadis. Kalau sunnah dalam definisi ilmu fikih itu berbeda. Jangan samakan dengan sunnatullah, jangan samakan dengan sunnah versi hadis. Kalau sunnah dalam versi hukum fikih itu adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mengerjakan diberikan pahala, tidak mengerjakan tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah versi fikih. Jadi jangan sampai kita pukul rata. Sunnah dinisbatkan kepada Allah itu satu definisi yang berbeda. Sunnah dinisbatkan kepada Nabi, definisinya juga berbeda. Dan sunnah yang dinisbatkan ke dalam hukum, definisinya berbeda. Kalau misalnya kita mengambil pendapat Imam Ghazali, Hujjatul Islam,
yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, pernah mengatakan begini, fala a'rifu li tariki sunnah wajha illa kufran khafiyya au hamqa jaliyah au hamqa jaliyah. Saya tidak pernah mengetahui satu alasan yang pantas bagi orang yang sengaja meninggalkan sunnah kecuali ada kekufuran yang tersembunyi dalam hatinya atau kebodohan yang sangat nyata. Dari ucapan Imam Ghazali ini kita bisa paham arahnya kemana. Yang dimaksud sunnah di sini bukan sunnah hadis dinisbatkan kepada Nabi atau sunnatullah, tapi yang dimaksud di sini adalah sunnah dalam hukum. Dan walaupun sunnah dalam hukum ini juga tidak bisa lepas dari Nabi Muhammad SAW, karena memang tolak ukurnya adalah fi'lun Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, semua jadi hukum. Tapi ketika yang dimaksud as-sunnah dinisbatkan dalam ilmu hadis, itu yang dimaksud adalah ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifatnya. Jika ditarik dalam masalah hukum fikih, maka adalah jika kita lakukan dapat pahala, meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah dalam ilmu fikih. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya, beliau pernah mengatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju an akuna qad amiltuha. Tidak ada satu sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan saya berharap saya telah melakukannya, seluruh sunnah tersebut. Nah, kalau ini bisa dua kemungkinan, sunnah dalam definisi hadis juga bisa, karena beliau sebut nama Nabi di situ, sunnah Rasul, bahwa Nabi juga di dalam hadis semua perbuatannya itu disebut sunnah. Jadi ulama hadis lebih senang menyebut dengan hadis Nabi. Kalau ulama fikih lebih senang menyebut sunnah Nabi, karena ada sunnah itu kaitannya dengan hukum. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Haddad ini tidaklah satu sunnah yang telah dilakukan oleh Rasulullah, melainkan saya berharap telah melakukan seluruhnya. Itu bisa sunnah dalam definisi hadis, bisa juga sunnah dalam definisi fikih atau hukum. Kemudian sunnah juga kalau dinisbatkan kepada manusia, dia memiliki definisi yang berbeda, yaitu contoh dari sisi perilaku dan ucapan. Misalnya dalam hadis Nabi katakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Yang artinya siapa yang membuat satu sunnah, ini bukan sunnah definisi hadis Nabi, juga bukan sunnah definisi hukum fikih, tapi sunnah di sini makna bahasa. Siapa yang memberikan satu contoh yang baik, kata Nabi. Dan man di sini kepada siapapun, terutama kaum muslimin, ya. Ini khusus kepada orang muslim. Karena pahala-pahala itu Allah berikan hanya kepada orang Islam. Kepada non-muslim Allah balas langsung di dunia tanpa berikan pahala, tapi tetap dibalas dengan kebaikan. Siapa yang membuat satu contoh yang baik di dalam Islam, maka baginya dia dapat pahala, dan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi sunnah di sini bagi kita kaum muslimin adalah memberikan contoh. Makanya hati-hati kalau kita memberikan contoh yang baik, diikuti oleh orang banyak, itu satu kebaikan, dapat pahala mengalir terus. Sebaliknya, makanya lanjutan hadisnya itu Nabi mengatakan sebaliknya, siapapun yang memberikan contoh buruk dan diikuti oleh orang banyak, maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang tersebut. Berarti kata sunnah di sini adalah contoh. Hadis yang lain, riwayat yang sahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh. Qulna al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Qala Nabi faman. Artinya apa? Sungguh kalian akan mengikuti. Coba perhatikan lafaznya Nabi. Ini hadis sahih ya, riwayat Imam Muslim, juga ulama-ulama hadis lainnya. Ada lam taukid, penegasan. Sungguh kalian pasti akan mengikuti. Sanana. Sanana bukan pulau ya. Sanana bukan pulau Sanana. Sanana dari sunnah. Jalan-jalan. Apa itu? Contoh perilaku orang-orang sebelum kalian. Kata Nabi, pasti kalian akan mengikuti contoh dan perilaku orang-orang sebelum kalian. Hingga seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, niscaya kalian akan mengikutinya. Di sini contoh-contoh yang tidak baik. Bukan contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang tidak baik. Jadi akan kita ikuti mereka. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Itu ungkapan artinya apa? Sejengkal demi sejengkal. Artinya sedikit demi sedikit kita akan ikuti mereka. Aglabiyah maknanya. Secara umum tidak semua mengikuti. Ada orang yang tidak terpengaruh dengan itu, tapi kebanyakan kaum muslimin akan mengikuti jalan itu. Dan di situ ada keterangan waktu masa akan datang. Jadi Nabi tidak berbicara dalam konteks masa beliau, tapi beliau menggunakan fi'il mudhari yang mengisyaratkan bahwa hal ini akan terjadi di masa depan, akan dilakukan oleh umat-umatnya. Apa itu? Mengikuti mereka, kebiasaan mereka, pola pikir mereka, gaya hidup mereka akan diikuti. Walaupun mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikuti. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa ini mereka? Kata Nabi, al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan Nasara. Itu kata sahabat. Kemudian yang mengatakan, faman, maka siapa lagi kalau bukan mereka? Kata Rasulullah SAW. Jadi sahabat yang mengatakan ini jalannya orang Yahudi dan Nasara. Kemudian Nabi tegaskan, faman, lalu siapa lagi? Tentu yang saya maksud adalah mereka. Nah sekarang kita tarik ke masa kita. Secara tidak langsung kita sudah ikuti ya ats-tsaqafah al-gharbiyah, budaya-budaya barat. Apalagi dengan zaman kita saat ini, media sosial begitu mudah budaya-budaya barat yang tidak semuanya baik. Mulai dari apa kata mereka? Food, makanan, fashion, fun, hiburan. Fashion, pakaian, fun, hiburan. Pakaian, kaum muslimin banyak mengikuti pakaian. Ada yang punya celana sobek-sobek, rambut bagus, dikasih warna, tatoan, dan seterusnya. Itu budaya-budaya yang ada di barat. Nabi sudah katakan, umatku akan mengikutinya sedikit demi sedikit. Ya. Semua yang berbau barat keren. Hatta makanan sama sebenarnya. Gado-gado. Ya. Gado-gado sayur campur dengan sos kacang. Kalau pakai nama gado-gado murah, 15.000 bisa. Tapi ketika dibaratkan vegetable with peanut sauce. Ya, sayur-sayur ya vegetable with peanut sauce. Yang tadinya 20.000 naik bisa 100.000, bisa 70.000. Gara-gara berubah ke bahasa Inggris. Padahal kalau diterjemahkan itu adalah sayur-sayur dengan bumbu kacang, ya gado-gado. Semua yang berbau barat menjadi satu hal yang tren, punya nilai, punya value, qimah, value ya, value, harga. Nabi sudah katakan 1000 tahun lalu, kalian akan ikuti. Yang dulunya di sini kita makan pagi-pagi sagu sama teh, ada pupeda, enak semua.
pizza sekarang, spaghetti. Pernah coba, saya gak bisa makan. Tapi orang sekarang, anak-anak muda, enak katanya. Food, dari makanan. Bahkan makanan mewah dicampur dengan rum. Nah, rum itu mengandung alkohol. Dicampur. Statusnya haram. Tapi karena tren, makanan ini adalah makanan tren yang ada di barat. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Ini nubuah dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga fun. Mengikuti apa? Fun. Mainan-mainan, permainan, hiburan. Yang tidak semuanya hiburan itu baik. Dan mengikuti pemikiran. Dalam Islam muncul liberalisme, sekularisme, komunisme, apa lagi? Pluralisme. Ini semua produk barat yang masuk ke dalam pemikiran umat Islam. Maka Nabi sudah katakan, kalian pasti akan mengikutinya sedikit demi sedikit. Nah, tapi kalian di sini tidak secara mutlak keseluruhan, tapi aglabiyah, kebanyakan akan terpengaruh. Makanya kita bentengi diri kita dengan mengikuti apapun yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lewat para ulama, insya Allah kita terselamatkan daripada fitnah tersebut.